Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 17211022 dari Prodi Ilmu Aktuaria. Pada kali ini kita akan melakukan uji hipotesis proporsi. Materi yang saya bawakan itu rumus uji proporsi satu populasi dan rumus uji proporsi dua populasi beserta contoh-contohnya. Yang pertama itu rumusan uji proporsi satu populasi, yaitu H0 P sama dengan P0 T statistik dengan Z sama dengan X kurang N P0 per dibagi N P0 dikali 0, atau bisa juga menggunakan P kurang P0 dibagi akar P0 Q0 per N, atau juga sama dengan P sama dengan X per N. H1 nya yaitu P kurang dari P0, P lebih dari P0, P tidak sama dengan P0. Selanjutnya, rumus uji proporsi dua populasi yaitu H0 didapatkan dengan P1 sama dengan P2. Tes statistiknya itu sama dengan satu populasi, hanya dibedakan dengan P-nya itu diperoleh dari X1 tambah X2 dibagi N1 tambah N2, dan Q-nya sama dengan 1 dikurang P. Nah, satunya itu P1 kurang dari P2, P1 lebih dari P2, P1 tidak sama dengan P2. Contoh soal uji proporsi satu populasi yaitu suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini 70% efektif. Apakah obat baru itu lebih baik dari yang beredar sekarang? Gunakan taraf nyata 0,05. Contoh soal uji proporsi satu populasi. Yang pertama, kita dapat menentukan klaimnya yaitu P lebih dari sama dengan 0,6. Yang kedua itu membentuk hipotesisnya yaitu H0 P sama dengan 0,6, H1 P lebih dari 0,6 karena klaim tidak mengandung sama dengan, maka menjadi H1. Yang ketiga yaitu nilai signifikansi. Nilai signifikansinya yaitu 0,05. Kemudian yang keempat, menetapkan daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0 ada pada titik 1,645 ke kanan. Hal ini dikarenakan Z tabel sama dengan 1,645. Kemudian dilanjutkan statistik ujinya yaitu 0,7 dikurang 0,6 yaitu didapat 0,7 yaitu P, dikurang P0 nya itu 0,6. Kemudian selanjutnya dibagi akar 0,6 P0 dikali Q0 yaitu 0,4 dibagi 100. 100 nya ialah 100 nya itu N, hasilnya 2,04. Selanjutnya analisis. Karena Z hitung lebih dari Z tabel, maka nilai Z berada di daerah penolakan sehingga H0 ditolak. Kesimpulan yang kita peroleh, jadi ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa P sama dengan 0,6. Dengan kata lain, obat baru terbukti lebih unggul dari yang biasa. Contoh soal proporsi dua populasi yaitu suatu survei tentang majalah mengungkapkan bahwa majalah Ekonomia dibaca oleh 45% pembaca dari seluruh pembaca laki-laki dan 46% pembaca dari seluruh pembaca perempuan. Manajer pemasaran majalah ingin membuktikan kebenaran survei tersebut dengan mengadakan penelitian terhadap pembaca di suatu kota. Jumlah responden laki-laki dipilih 150 orang dan yang membaca majalah sebanyak 69 orang mengaku membaca majalah Ekonomia. Sedangkan dari 200 orang, responden perempuan ada 95 orang. Dengan menggunakan uji hipotesis proporsi, ujilah apakah proporsi pembaca majalah tersebut sama dengan tarif signifikansinya yaitu 0,05. Dengan yang pertama yaitu menentukan klaim. Klaimnya itu P1 sama dengan P2 seperti yang tadi di rumus. Yang kedua membentuk hipotesis, H0 nya itu P1 sama dengan P2 karena klaim mengandung sama dengan, maka menjadi H0. H1 P1 tidak sama dengan P2.
Nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya 0,05 dikarenakan tidak sama dengan, maka nilai signifikansinya dibagi dengan 2 sama dengan 0,025. Yang selanjutnya yaitu menetapkan daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0 ada pada titik kurang dari min 1,96 ke kiri dan 1,96 ke kanan. Hal ini dikarenakan Z-nya itu 0,025 sama dengan 1,96. Dilanjutkan statistik ujinya, yaitu P1 dikurang P2 per akar PQ 1 per N1 tambah 1 per N2, maka diperoleh P1 0,46 dikurang P2 0,475 dengan PQ-nya yaitu 0,47 dikali 0,53, kemudian dikali 1 per 150 yaitu N2 nya ditambah dengan ini satunya, kemudian ditambah dengan 1 per 200 yaitu N2 nya, maka Z atau statistika ujinya itu minus 0,27. Selanjutnya yaitu ada analisis. Karena Z 0,025 kurang dari 1,96 dan Z 0,025 lebih dari minus 1,96, maka nilai Z hitung tidak jatuh di daerah penolakan sehingga H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh jadi tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa P1 tidak sama dengan P2. Dengan kata lain, proporsi pembaca majalah Ekonomia adalah laki-laki dan pembaca majalah Ekonomia adalah perempuan sama. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.